Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Satu hal ini yang kita harus ingatkan. Diingatkan terus. Kenapa? Mengapa pertama kali Papa kita ciptakan Taman Eden? Ya, belum lama itu Tuhan berikan hal itu untuk kita mengerti. Kenapa taman itu? Nah, terus nanti kita akan hubungkan dengan doa Bapa kami. Kenapa dalam salah satu kalimat dalam doa Bapa kami adalah datanglah kerajaan. Mari kita lihat konsep Taman Eden dulu. Apa yang muncul di benak kita setiap kali kita mendengar kata taman? Begitu mendengar kata taman, yang muncul apa di benak kita? 5 orang, apa? Keindahan, betul. Terus apa? Pohon-pohon hijau, bunga-bunga, apalagi ayo? Harum, rindang, aman, nyaman. Terus apa lagi? Sejuk, damai, betul. Nah, saudara, itulah konsep yang ada di hati Papa di surga. Seharusnya seluruh muka bumi ini itu jadi taman. Tapi dosa merusak. Taman gak harus bentuk fisik taman itu harus ada sebidang tanah, tidak. Tapi taman itu bisa kita mulai dari hidup kita sendiri. Nah, berjalannya waktu, perjanjian lama selesai, lalu Tuhan masuk perjanjian baru. Terus Yesus mengajar kita doa Bapa kami. Mengapa permintaan yang pertama untuk di bumi? Permintaan pertama adalah datanglah kerajaan. Nah, terjemahan yang betul setelah kalimat itu adalah supaya bumi jadi seperti surga. Seharusnya kalimat itu, dan memang itu kerinduan Tuhan. Karena Dia rindu bumi ini jadi seperti surga. Kita kembali ke taman itu dulu. Ayo kita renungkan, apa kebalikannya dari taman? Begitu kita mikir taman seperti itu, sebaliknya dari taman, kita muncul kalimat apa? Apa yang kita pikirkan? Lawan katanya taman. Ayo, gersang, betul. Apalagi? Panas, tandus, padang gurun, apalagi yang lain? Lawan katanya taman. Semak belukar, betul enggak? Nah, itu yang terjadi. Nah, rupanya hati Papa di surga sampai hari ini itu masih merindukan taman itu ada di bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Siapa yang buat taman itu? Jangan sekali-kali punya konsep, ya tunggu saya kaya dulu. Tidak. Ternyata membuat taman tidak menunggu kaya dulu. Kenapa enggak menunggu kaya dulu? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Hal yang paling indah dan paling sederhana dalam hidup ini. Ternyata surga itu kalau Tuhan inginkan ada di bumi, supaya kehendaknya di bumi seperti di surga, itu tergantung bagaimana kehidupan kita melakukan semua kehendak Tuhan itu. Kita renungkan begini. Kata waktu doa Bapa kami adalah hari ini. Sekalipun kata hari ini ada pada kalimat berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Tapi sesungguhnya kata hari ini itu seluruh doa itu. Jadi kalau sampai pada kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu berarti tiap hari pada hari ini. Kalau besok kita masih hidup, maka doanya sama pada hari ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga pada hari ini. Setiap hari. Nah, yang lebih hebat lagi saudara, ini luar biasa. Percayalah, seperti alam ini, udara yang kita pakai hidup hari ini kita hirup, percaya nggak akan sisa, besok ada yang baru lagi. Sinar matahari yang menghidupkan seluruh bumi yang kita pakai hari ini, itu pun besok baru lagi. Kita lihat firman Tuhan, sekalipun dalam kitab suci yang namanya Ratapan, itu kitab yang paling jelek namanya Alkitab. Dari 66 buku itu yang paling jelek kitab Ratapan. Tapi aneh, di dalam nama kitab yang paling jelek itu kita menemukan di pasal 3, 23 sampai 25. Selalu baru kasih setiamu. Setiap pagi selalu baru. Besar setiamu, besar rahmatmu. Alam semesta, binatang-binatang menikmati betul ayat itu. Tiap pagi mereka menikmati itu. Katakan amin. Seharusnya begitu pula kita. Kalau binatang aja Bapak pelihara seperti itu, maka itu kalau saya katakan pakai ayat itu, mari kita mengaku pada diri kita sendiri. Sebetulnya yang disebut orang Kristen itu sederhana. Setiap kali bangun itu ngomel atau bersyukur.
Ayo janji, ayo lihat itu. Setiap kali kita bangun itu ngomel atau bersyukur. Seluruh binatang, seluruh pohon-pohonan yang diciptakan Tuhan, begitu ada fajar, mereka itu bersukacita. Sebab mereka tahu ada harapan hari itu. Burung itu nggak punya jam, nggak punya waker, bisa tahu. Begitu fajar mereka nyanyi. Walaupun hari itu ada badai, mereka tetap nyanyi karena ada harapan. Kenapa Tuhan Yesus berkata, lihat dari burung-burung itu, belajar dari mereka. Nah, jadi setiap hari itu baru. Katakan amin. Baru. Berarti kalau setiap hari ada satu kehendak Bapa, minimal itu, minimal. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga pada hari ini. Berarti setiap hari kehendak Bapa kita itu pasti baru. Betul tidak? Pasti baru. Yang kehendak hari ini sudah lewat. Besok ada lagi yang disediakan. Pernahkah kita merenungkan arti itu betapa hebatnya? Berarti kalau sebulan kita lewati 30 hari dan tiap hari kehendaknya itu selalu baru, berkatnya pun selalu baru. Saudara sadar enggak? Seharusnya iman kita, hidup pengenalan kita dan semuanya sebulan itu harus meningkat 30 tingkat. Belum betul tidak? Tiap hari baru. Setahun 365 tingkat kita naik. Nah, berapa tahun kita jadi Kristen diukur sampai hari ini? Bagaimana peningkatan kehidupan kita? Percayakah saudara? Itulah taman itu. Tiap hari ada yang baru. Tiap hari ada yang baru. Ciptakan surga itu dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi-pagi, syukuri anugerah itu. Syukuri. Sekalipun hari itu kita bangun, jelas masalah di depan kita begitu beratnya, tetap syukuri. Kalau itu terjadi, maka taman itu kita buat tiap hari. Alkitab kita adalah satu-satunya buku di dunia ini, termasuk juga satu-satunya buku kitab suci agama, satu-satunya yang berbicara tentang kata pulang. Tidak ada kitab suci agama apa saja yang membicarakan kata pulang. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang rindu mengajak semua umat manusia pulang. Betul enggak? Kata pulang. Nah, renungkan ini. Betapa celakanya seorang manusia sekaya apapun, sesukses apapun, kalau dalam hidupnya tidak pernah punya kata aku mau pulang. Coba renungkan, itu kata yang luar biasa, aku mau pulang. Dalam bahasa Inggris lebih tepat, ada a house, ada a home. Betul, dalam bahasa Indonesia terjemahan a home itu tidak saya temukan sampai hari ini. Tempat tinggal saja terjemahnya. Padahal bukan, a home. Saudara percaya tidak semua house itu home? Renungkan ini. Nah, aman itu adalah home itu. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Rumah yang kita tempati nggak harus mewah, nggak harus miliar harganya, tidak harus. Kalau saya beri ilustrasi begini, ada keluarga sederhana, cuma tinggal di rumah petak, rumahnya cuma satu ruang itu saja. Dia tidur di situ, terima tamu di situ, semua aktivitas di situ, kecuali dapur, kamar mandi ada di luar karena rumah sewa. Percaya nggak kalau itu home buat mereka? Itu surga betul. Misalnya si bapak kerjanya jauh sekali. Kalau sore pulang itu harus 2 jam dari kerja sampai rumah. Pindah berapa kali angkot. Tapi kalau itu home buat orang itu, masih jauh dengan tubuh yang kotor, tubuh yang bau, dia bisa berkata, aku mau cepat sampai rumah. Aku mau mandi, aku mau makan. Ingat rumahnya cuma segitu. Tapi kalau itu home, mari kita lihat, maaf saya harus berkata apa adanya. Berapa banyak rumah-rumah mewah di Jakarta ini yang menikmati pembantunya. Maaf saya berkata, maaf. Kenapa? Kalau toh orang itu memang orang kaya, ya untuk investasi. Tapi kalau tidak itu milik sendiri, maaf. Kenapa hotel lebih jadi rumah daripada rumah itu sendiri? Karena di rumah itu ada neraka. Berapa banyak suami kalau konseling cerita betapa menderitanya hidupnya. Suami ini mau pulang ke rumah sendiri. Kalau sudah malam dia telepon dulu, tanya pembantunya, ibu sudah tidur atau belum? Kan aneh.
Mau pulang kok tanya dulu sudah tidur atau belum? Maaf ini